Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman guru hebat SMP Negeri 27 Makassar dan teman-teman guru di Kota Makassar maupun guru-guru yang berasal dari luar Kota Makassar yang sempat bergabung dalam Kombel edisi bulan Juni ya, edisi bulan Juni untuk komunitas belajar berbudi UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Jadi selama ini kita sudah mengadakan kombel setiap bulan sejak Januari, kemudian ini memasuki bulan ke-6 Juni 2024. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan berdiskusi lagi, sharing lagi, berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif, disiplin positif di sekolah. Bagaimana bentuk budaya positif, bagaimana penerapannya di sekolah, ini nanti akan dikupas tuntas oleh pemateri. Hari ini sudah ada dua pemateri hebat kita, yaitu Bapak Rusdianto, SPDI, dan Ibu Andi Marawulang, SPD MPD. Nanti akan kita banyak berdiskusi terkait tema yang kita angkat hari ini. Ya. Untuk pertama mungkin Pak Rusdianto ya lebih dulu. Nanti teman-teman juga bisa bertanya melalui kolom chat yang tersedia. Kemudian kegiatan kita hari ini juga dapat disaksikan secara live streaming melalui YouTube Berbudi SMP Negeri 27. Tentunya bagi teman-teman yang tidak sempat bergabung dalam room Zoom ini dapat mengikuti secara live kapan di mana saja berada. Baik, untuk menghargai waktu saya persilakan saja mungkin kepada pemateri pertama Bapak Rusdianto SPD untuk berbagi dengan kita dan tentunya teman-teman nanti bisa lebih mengupas tuntas terkait materi pada sesi tanya jawab. Sebelumnya mungkin juga pengantar terlebih dahulu dari Kepala UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar, Bapak Nurdin SPD MPD, selaku Kepala Sekolah dari UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar, yang sekaligus sebagai sekolah penggerak yang tahun ini sudah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun kita sebagai sekolah penggerak, tentunya dengan berbagai upaya perkembangannya. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati pemateri yang ada pada room ini, teman-teman semua yang hadir. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa ketemu melalui Zoom dalam rangka kegiatan untuk belajar SMP Negeri 27 Makassar. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir bahwa kedisiplinan di dalam sekolah itu atau di suatu instansi itu sangat perlu. Nah, bagaimana untuk menerapkan itu? Tentu pihak sekolah atau instansi itu membuat suatu aturan yang ada. Kemudian kalau dari pihak guru bisa juga sebelum memulai kegiatan, biasanya di awal tahun itu kita membuat namanya konsensus atau kesepakatan sehingga ada hal yang perlu menjadi pedoman bagi kita semua. Ada acuan seperti itu. Nah, untuk tingkat
kedisiplinan itu sangat perlu, disiplin positif. Ya, karena itu akan menentukan suatu karakter sekolah. Kita bandingkan umpamanya di Taruna negara Jepang ya. Ya, ini kita membandingkan saja bahwa ada 7 hal yang perlu kita tiru atau menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Yang pertama di sana itu selalu menjaga kebersihan. Ya, itu Di penting dalam sekali. Al-Quran Di juga dalam dikatakan Al-Quran juga dikatakan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Di situ sangat penting bahwa sungguhnya Allah itu senang kepada orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu membersihkan diri dan lingkungannya. Ya, ternyata itu diterapkan di sana dan beberapa negara lain, termasuk di Singapura juga tingkat kebersihan yang paling bagus. Kemudian yang kedua yang perlu ditiru di Jepang itu selalu tepat waktu. Ya, di dalam suatu kegiatan itu tepat waktu, dan itu kita umumnya di Indonesia ya, terkhusus di sekolah itu masih belum terlalu disiplin waktu. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan umpamanya jam 9 itu selalu molor karena itu menjadi kebiasaan. Tidak pernah kita mau memulai sesuai dengan jam atau undangan, tetapi memang kebiasaan-kebiasaan kita itu selalu molor waktu, sehingga itulah dipedomani oleh teman-teman yang lain. Ya, jadi selalu saya katakan di mana-mana bahwa kita di sini di Indonesia itu pada umumnya hanya satu waktu yang disiplin waktu atau datang tepat waktu, itu hanya undangan buka puasa. Kemudian yang kedua di Jepang itu yang perlu ditiru adalah senang membaca. Di mana-mana itu membaca. Istilah sekarang kita literasi. Ya, sumber informasi itu dari situ semua. Harus banyak memang membaca. Ya, dan itu perlu dibiasakan juga kepada anak-anak kita. Ya, di 27 ini ada namanya BLPD. Ya, BLPD itu adalah buku literasi peserta didik untuk mengukur seberapa banyak bacaan-bacaan siswa itu selama 1 semester. Ya, tapi mungkin ada cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Yang jelas bahwa itu sangat penting dan itu juga sesuai dengan ajaran agama. Surah yang pertama turun yaitu surah Al-Alaq, baca. Jadi kita memang dianjurkan untuk senantiasa membaca. Kemudian yang keempat yang perlu ditiru sebagai perbandingan ya, itu di sana selalu menjunjung tinggi kesopanan. Ya, jadi di sana itu punya rasa malu yang tinggi dan selalu membiasakan diri minta maaf ketika merasa dirinya salah. Ya, umumnya kita ini biasa salah tapi enggan untuk meminta maaf ya, karena tidak terbiasa pada kita. Sehingga Jepang dikenal itu kalau ada pejabat-pejabat yang terindikasi kena korupsi itu langsung mengundurkan diri. Ya, karena itu ada rasa malu yang tinggi yang dimiliki pada dirinya. Kemudian yang kelima itu rajin dan pekerja keras. Ya, itu di Jepang seperti itu. Jadi mulai dari orang-orang anak muda, orang tua itu memang rajin dan pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keenam yang perlu ditiru adalah mandiri sejak kecil. Itu memang harus diajarkan kepada anak. Ya, bagaimana bahwa sejak kecil anak itu dibiasakan untuk bisa bekerja. Saya ingat juga pernyataan Pak tokoh tokoh masyarakat yang bergerak di pusat ya, yang Pak Yusuf Kalla pernah katakan bahwa, dan kita kenal bahwa Pak Yusuf Kalla itu orang kaya, dari keturunannya orang kaya, tapi anaknya itu dulu dia ajar secara mandiri, ya, ya, jadi dia harus berusaha sendiri, membiasakan diri anak-anak mereka. Ya, kemudian yang terakhir yang perlu ditiru yaitu masyarakat atau orang-orang di Jepang itu lebih suka naik transportasi umum. Ya, itu perbedaan. Kita di sini selalu ada rasa kayak malu-malu, ya, dan bangga kalau selalu naik kendaraan pribadi. Ya, di sana itu umumnya masyarakat, orang-orang di sana itu suka transportasi umum. Pertama karena memang pajak tinggi, parkir mahal. Ya, jadi kalau kita lihat itu banyak orang jalan kaki, naik sepeda. Ya, sambil itu sebenarnya
ada unsur positifnya dari sisi sambil jalan berolahraga. Nah, itu hal-hal yang perlu ditiru. Nah, untuk di sekolah saya katakan sekali lagi bahwa kita harus membuat suatu aturan yang harus dipedomani dan harus kita konsisten untuk melaksanakan itu. Jadi siswa juga harus ada pedoman, harus dia tahu bahwa seperti ini aturan-aturan di sekolah ini. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan sebagai perbandingan. Selamat untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan ada hasil yang kita dapatkan dan juga selalu kita ikhlas mengikuti sehingga itu bernilai ibadah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berdengar. Ada yang berdengar. Ya, Medi? Oke, lanjut aman. Ya, baik. Terima kasih atas pengantar yang diberikan oleh Bapak Kepala UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar, Bapak Haji Nurdin SPD, SHMPD, terkait kedisiplinan. Nah, untuk lebih memahami penerapan budaya disiplin positif di sekolah ini, hari ini kita akan ditemani oleh 3 narasumber kita, yaitu Bapak Rusdianto SPD, SPDI ya, dan Ibu Andi Marawuleng SPD MPD, kemudian juga ada Bu Triswianti SPD. Ketiganya ini adalah CGP dari UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Nah, untuk menghargai waktu pembicara selanjutnya kita akan mengundang atau bersama dengan Ibu Tri ya, atau Ibu Andi dulu. Iya, Pak. Bu Andi Marawuleng, Pak. Oh iya, Ibu Andi Marawuleng dulu. Beliau ini juga salah satu CGP dari SMP Negeri 27 Makassar. Kemudian juga beliau ini adalah salah satu alumni program guru pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK Kemendikbudristek. Nanti Bu Uleng juga akan banyak berdiskusi dengan kita. Untuk menghargai waktu, saya silakan Bu Andi Marawuleng. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. Izin share screen dulu. Video. Tapi sudah tampil? Ya, sudah Ya, tampil. sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Ya. Sudah tampil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk saya mendampingi Bapak Ibu untuk berdiskusi dan bersama membahas tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya pemateri pertama sudah menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah, baik itu tentang teori motivasi, teori kontrol. Jadi kami akan melanjutkan tentang restitusi. Sebelum membahas apa itu restitusi, sebelumnya pemateri pertama tadi sudah menjelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman berkaitan dengan pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar. Hal ini biasanya tidak berkaitan dengan masalah yang dibuatnya. Misalkan tadi, kalau misalkan mereka tidak menyelesaikan tugas, maka hukumannya bisa saja membersihkan WC. Ini merupakan hukuman karena tidak ada pembelajaran di dalamnya dan tidak ada kaitannya antara masalah yang dibuat dengan hukuman yang diberikan. Sedangkan konsekuensi merupakan ada kesepakatan atau keyakinan bersama yang akhirnya dilanggar. Jadi, peserta didik ketika melanggar sebuah kesepakatan, mereka akan diberikan
konsekuensi atau konsekuensi sesuai dengan kesepakatannya. Sedangkan restitusi ini adalah hal yang terbaik. Ketika peserta didik atau murid kita melakukan sebuah kesalahan, mereka diajarkan untuk belajar dari kesalahan tersebut. Yakni misalkan ketika mereka membuat sebuah kegagalan, mereka diajarkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar mereka tidak mengulanginya lagi. Restitusi kurang lebih seperti itu pengertiannya. Mungkin di antara kita ada yang baru mendengar kata restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, mereka diajarkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sesuai yang sudah dijelaskan pemateri pertama dan akan lebih rinci di pemateri ketiga, ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi saya tidak terlalu merinci lagi tentang segitiga restitusi pelaksanaannya, karena akan dibahas lebih jelas oleh pemateri kita yang ketiga. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu yang disebut dengan restitusi. Jadi ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin bertanya, kira-kira peserta yang hadir, Bapak ataupun Ibu Guru, yang biasa sering dilakukan di sekolah itu apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Pasti hukuman, Bu. Betul. Ya, banyak Kalau masih kita menghukum. salah. Ya, Kadang hukuman, kadang konsekuensi. Iya. ya, Iya. betul. Kadang pakai Ini kan orang pakai istilah hukuman. Ya, betul. Iya. rasa 50-50 hukuman konsekuensi. Ya, Yang tapi pakai biasa kalau hukuman di dalam sekolah kita konsekuensi. menggunakan istilah sanksi ya, disanksi. Ya. Yang dipakai istilahnya selama ini hukuman, sedikit Iya, hukuman, tetap sedikit hukum. Ya, betul sekali Bapak Ibu bahwa kita sekarang lebih banyak menggunakan hukuman. Hukuman itu sebenarnya cara instan menyelesaikan masalah, tetapi tidak berdampak perubahan kepada anak. Sedangkan penggunaan restitusi tujuannya itu adalah agar anak dapat berubah, yakni berkaitan dengan motivasi intrinsik mereka. Jadi mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut karena atas dasar mereka meyakini bahwa hal tersebut tidak baik atau misalkan hal tersebut baik, jadi mereka lakukan. Itu yang diharapkan dari penerapan restitusi tersebut. Beda halnya kalau hukuman hanya sekadar menghukum. Konsekuensi juga, walaupun kalau dibanding hukuman konsekuensi lebih baik karena ada kesepakatan di antara guru dan murid sebelumnya. Mungkin saya lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa restitusi itu bagaimana anak bisa belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi setelah mereka melakukan kesalahan, mereka tahu bahwa itu salah, mereka memperbaiki, dan tidak akan dilakukan lagi. Itu tujuan dari restitusi dilakukan. Selanjutnya, ciri-cirinya itu adalah memperbaiki hubungan. Misalkan dalam kata menstabilkan identitas, peserta didik melakukan kesalahan. Guru akan mengatakan, "Nak, kesalahan itu adalah hal yang wajar. Dan ibu juga biasa melakukan. Ini contoh menstabilkan identitas, agar anak peserta didik kita itu tidak berkecil hati." Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, tawaran, bukan paksaan. Di sini kita bisa lihat dari validasi tindakan. Misalkan kita tanya, kira-kira dengan memukul meja atau dengan membuang sampah, masalah itu akan selesai. Jadi kita akan mengajak anak-anak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu bagaimana guru mengajak peserta didik untuk mengetahui dan melihat dari dalam dirinya apa yang telah dilakukan itu baik atau tidak. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi mereka merefleksikan diri, mencari tahu apa yang telah mereka lakukan itu sudah sesuai atau tidak.
Jadi restitusi itu intinya bagaimana seorang guru berdiskusi dan mengajak peserta didik untuk bicara dari hati ke hati. Restitusi itu fokus pada solusi. Jadi yang dicari itu adalah bagaimana menyelesaikan permasalahannya, bukan mencari siapa yang salah. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika peserta didik sudah diajak untuk melakukan restitusi, mereka akan jauh lebih baik setelah melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya ke materi keyakinan kelas. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktekkan proses restitusi di kelas? Tapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap mempraktekkan proses restitusi di kelas? Ya, Siap. 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 Saya baru Ya. 5%. Siap. Karena restitusi itu adalah proses yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Namun sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Jadi sebelum kita melakukan segitiga restitusi, akan lebih baiknya kalau kita memahami dan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Jadi saya kasih berikan satu video, mungkin bisa disimak. Tapi kan itu istilah restitusi kan baru diketahui. Gila, Ji. Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Paham. Kira-kira apa yang dilakukan oleh peserta didik pada ilustrasi gambar tersebut, apa yang memotivasinya? Ketika menemukan uang, dia melapor kepada gurunya. Kira-kira apa yang memotivasi peserta didik tersebut? Takut dosa. Merasa bukan miliknya. Sadar Ya, Tuhan, bukan kejujuran. Kejujuran. Kejujuran, merasa ya bukan. betul. Ya, jujur juga. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Karena kejujuran, dia meyakini bahwa itu bukan miliknya, tapi milik orang lain. Jadi, mari kita ingat kembali tadi ceritanya. Menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan mendapat hukuman karena tidak ada yang melihat. Karena tidak ada yang melihat, jadi pasti tidak akan mendapat hukuman. Begitupun sebaliknya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinan dirinya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi, keyakinan kelas itu bertujuan agar peserta didik itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya. Mereka menyadari bahwa hal tersebut tidak dilakukan karena hal tersebut salah, bukan karena ingin mendapat penghargaan, bukan karena takut mendapat hukuman. Jadi itu adalah tujuan dari keyakinan kelas itu dibuat sebelum kita mempraktekkan segitiga restitusi. Kira-kira kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa berkomentar kenapa Kalau keyakinan dia kelas? kalau dia peraturan kelas, maka Ya. masih akan berlaku apa istilahnya itu Hukuman. ya, sanksi dan hukuman. Sanksi. Ya, atau konsekuensi. Ya, kalau keyakinan berarti Kalau restitusi. keyakinan, Berasal dari dalam. Kalau peraturan berasal dari luar. Ya, kalau keyakinan juga adalah apa itu kesepakatan antara kedua belah pihak, antara guru dengan siswa begitu. Kalau saya itu keyakinan dari dalam diri, sedangkan kalau peraturan dari luar. ya. Betul sekali Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas itu lebih tepat digunakan karena lebih mengarah kepada bagaimana peserta didik sadar akan apa yang dilakukan. Sedangkan peraturan kelas lebih mengarah pada peraturan yang telah ditetapkan yang peserta didik harus melaksanakan peraturan dan menaati peraturan tersebut. Sedangkan keyakinan kelas bagaimana antara guru dan peserta didik itu memiliki kesepakatan. Peserta didik diajak berdiskusi tentang keyakinan-keyakinan apa yang harus kita terapkan. Nih, lebih jelasnya bahwa kalau keyakinan kelas itu lebih menekankan pada nilai-nilai, norma dan budaya yang ingin dibangun bersama dalam kelas. Jadi ada nilai-nilai yang ingin dibangun bersama. Sementara kalau peraturan kelas lebih menekankan pada aturan yang harus dipatuhi oleh siswa.
tanpa melibatkan nilai-nilai atau budaya kelas yang diinginkan. Dengan demikian, keyakinan kelas lebih melibatkan siswa dalam pembentukan dan pemeliharaan lingkungan belajar yang positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu bagaimana guru dapat berdiskusi, mengajak peserta didik untuk berpikir bersama tentang keyakinan-keyakinan yang harus dibuat. Jadi dari beberapa tadi contoh dan penjelasan, apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya bahwa semua pihak bisa menerima. Misalkan kebajikan jujur, menghargai, menghormati. Dimanapun kita berada, semua orang percaya bahwa menghargai, menghormati itu adalah kebajikan. Selanjutnya, kebajikan tersebut telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Dan dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa, murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi keyakinan kelas itu bagaimana seorang guru bisa mengajak peserta didiknya untuk berdiskusi dan membuat sebuah keyakinan kelas yang harus dipatuhi dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh peserta didik. Dan selain itu, untuk pembentukan keyakinan kelas ada beberapa langkah. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan saya bacakan ada contoh peraturan kelas. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Peraturan kedua, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Yang ketiga, merapikan meja dan kursi setelah belajar. Kira-kira peraturan kelas yang saya bacakan apa tujuannya? Mengajari anak-anak untuk disiplin. Ya, mengajak anak-anak untuk disiplin. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di kelas. Kalau beberapa peraturan tersebut dalam keyakinan kelas, dia bisa dibuat secara universal. Misalkan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di kelas. Itu yang disebut keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas tadi terdiri dari beberapa poin. Jadi misalkan kalau tadi secara eksplisit dikatakan bahwa sampah pada tempatnya, sepatu saat masuk kelas, merapikan meja dan kursi setelah belajar. Kalau misalkan ada peserta didik yang makan di dalam kelas, otomatis mereka harus membuat peraturan yang baru. Sedangkan kalau keyakinan kelas, kalau kita sudah mengatakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di kelas, itu sudah merangkum semuanya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi secara umum keyakinan kelas tersebut untuk beberapa peraturan-peraturan. Misalkan tadi kalau menjaga kebersihan dan kenyamanan, berarti bisa masuk merapikan kembali sepatunya, merapikan meja dan kursi ketika selesai pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Selanjutnya kalau keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan tadi yang saya katakan kalau peraturan kelas dia kan lebih rinci. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan melaksanakan piket, merapikan meja dan kursi ketika selesai pembelajaran. Untuk keyakinan kelas dipersingkat hanya misalkan menjaga kebersihan, menghormati, menghargai, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas, keyakinan kelas lewat curah pendapat, serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Untuk pembuatan keyakinan kelas, ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu, membuka ruang diskusi. Jadi kita bisa mengajak peserta didik untuk berdiskusi tentang hal-hal apa yang ingin dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Selanjutnya mencatat semua pendapat murid. Jadi semua pendapat murid yang masuk harus dicatat dan dihargai setiap pendapatnya. Selanjutnya yang ketiga merumuskan keyakinan. Setelah mendengarkan mengajak mereka berdiskusi, mencatat dan merumuskan keyakinan apa yang akan dipilih dari beberapa
dari beberapa masukan-masukan yang diberikan oleh peserta didik. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas tersebut. Setelah terkumpul beberapa rumusan keyakinan, akan ditinjau lagi mana yang bisa digabung, mana yang bisa berdiri sendiri, sehingga tidak perlu terlalu banyak keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa terdiri dari 5 sampai 7 keyakinan kelas, tidak perlu terlalu banyak. Selanjutnya itu membuat pernyataan keyakinan. Setelah membuat pernyataan keyakinan, setiap peserta didik harus memberikan tanda tangan keyakinan kelas. Tanda dan bukti bahwa mereka sepakat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disusun secara bersama-sama. Di sini ada beberapa kasus. Misalkan di kasus pertama ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kira-kira dari peraturan ini, kalau ingin dijadikan keyakinan kelas, dia bisa berupa perkataan apa. Misalkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau untuk dibuat keyakinan kelas, apa yang harus digunakan? Kata apa? Kembalikan buku. Ya, Kira-kira untuk keyakinan kelasnya apa yang Bapak Ibu? digunakan. Menempatkan buku Mengembalikan pada buku tempatnya. setelah digunakan. Mengembalikan buku setelah digunakan. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu berkaitan dengan nilai kebajikan apa Bapak Ibu untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas? Kerapian. Kerapian. Kebersihan kelas. Rapikan bukunya. Nilai apa Bapak Ibu? Kebersihan kelas. Kerapian. Kerapian. Rapian, kebersihan. Ya, bisa. Disiplin juga. Jadi silakan dicatat dulu jawabannya Bapak Ibu. Setelah ini saya perlihatkan jawaban yang sesuai. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira untuk keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Kebersihan. hargai orang lain. Ya, menghargai orang lain. Hargai. Saling menghargai. Saling menghargai, menghormati orang lain. Kalau untuk yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Datang tepat Hadir tepat waktu. Datang tepat waktu. Disiplin. Disiplin atau Disiplin. in time. Bisa saja juga termasuk ke kategori tanggung jawab Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Saling Keyakinan kelasnya apa? Saling sayang, saling menyayangi, saling menghargai. Saling menghargai, saling melindungi, Ya. Ayomi. mengayomi. Kalau yang pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, dilarang menggunakan narkoba. Ini masuk apa Bapak Ibu? belajar. Kira-kira kebajikan apa yang tepat untuk larangan dilarang menggunakan narkoba? Kata dilarang ini termasuk bukan kata yang positif. Jadi kita harus mencarikan kata yang sesuai dengan keyakinan kelas agar katanya lebih positif. Narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Menghargai diri sendiri. Stop narkoba atau jangan melanggar hukum. Ya, Ada bisa. kata tadi. Tidak melanggar Hargai hukum. dirimu, Atau mungkin jauhi juga narkoba. menghargai diri sendiri. Karena kalau Ya, narkoba bisa. kan ya Sayangi. Menyayangi, menghargai diri sendiri. Ya, betul sama Bapak Ibu. Ya. Tapi kita tidak tahu apakah itu sudah sesuai dengan yang namanya keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Apa itu Bapak Ibu? Nilai keyakinan kelas? Budayakan antri. Budayakan antri. Budayakan antri. Ya, budayakan antri. Disiplin. Kalau menggunakan masker, Menjaga kesehatan. Oh, pandemi. kesehatan. Pandemi. Pasti Bapak Ibu sudah penasaran dengan jawabannya. Jadi Bapak Ibu silakan diingat-ingat kembali tadi apa jawabannya mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Kira-kira dari jawaban Bapak Ibu apakah ada yang benar? Apakah ada yang sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki? Saya tampilkan jawabannya di Bapak Ibu. Ya, Nah, silakan. Jengki bikin penasaran Bu Cipruk ini. Saya tampilkan sekarang.
Oke. Yang pertama ternyata keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti dia berkaitan dengan tanggung jawab. Ya, betul. Dilarang mengganggu orang lain. Sudah betul tadi ada yang menjawab menghormati orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti menghormati orang lain Berkomitmen. dan berkomitmen. Menghormati. Sudah jelas Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas. Saya lanjutkan. Betul. Dampak dari pembuatan keyakinan kelas. Sebuah keyakinan dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin yang muncul dari dalam diri. Jadi tujuan keyakinan kelas dibuat itu agar motivasi intrinsik peserta didik itu muncul dari dalam dirinya. Mereka tidak melakukan sebuah kesalahan atau sebuah hal yang tidak sesuai karena mereka menyadari bahwa hal tersebut tidak baik. Karena memang mereka meyakini dan memegang teguh hal-hal yang baik. Prinsip. Setelah membahas tentang keyakinan kelas, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Tuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang ingin sebutkan apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Makan. Ya, makan. Itu salah satu kebutuhan dasar. Kebutuhan primer, pangan, sekunder. Ya, kebutuhan primer, sangan, papan, dan pandan. Ya. Mohon maaf Ibu Andi, mungkin bisa agak dipercepat sedikit karena masih ada pemateri lain, sementara waktu kita terbatas. Ya. Oh, iya Pak, iya Ya, Pak. silakan Makasih dilanjut. Pak Naston. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Glasser bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi sebenarnya untuk membangun budaya positif di sekolah ya, dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Jadi peserta didik di sekolah itu ketika melakukan sesuatu, mereka memiliki alasannya. Mereka memiliki alasan. Jadi perlu sebagai seorang guru itu kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Apa yang mendasari peserta didik melakukan sebuah kesalahan. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, maka peserta didik akan jauh lebih baik lagi karena kebutuhannya terpenuhi. Pada hakikatnya, kita sebagai seorang guru itu seperti seorang petani, Bapak Ibu. Tahu apa yang dilakukan petani? Mereka menanam padi. Ketika setelah menanam padi, mereka hanya bertugas menuntun dan menjaga padi yang mereka tanam dan mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh tanamannya, oleh padi tersebut agar bisa tumbuh sehat dan baik hingga akhirnya bisa dipanen. Jadi mereka bisa lihat, misalkan kalau banyak tikus di sawahnya, berarti apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Berikan racun, diracuni. Nah, diberikan racun tikus. Kalau misalkan padinya kurang subur tumbuhnya, apa yang harus dilakukan oleh petani? Pupuk. Ya, pupuk. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, yang harus dilakukan oleh guru. Misalkan ketika peserta didik di kelas marah-marah, bosan dalam pembelajaran tidak mau mendengarkan materi, cari tahu apa yang mendasari mereka melakukan itu. Misalkan kalau peserta didik keluarganya adalah keluarga broken home. Ketika mereka sampai di sekolah, mereka terkadang itu mencari kasih sayang. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut tidak masuk akal. Tapi dengan tujuan, karena mereka ingin mencari perhatian dari Bapak dan Ibu guru. Itu alasan yang mendasari. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya tampilkan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan rasa sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kebebasan.
kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi. Ketika salah satu di antara kebutuhan ini tidak dipenuhi atau tidak dirasakan oleh peserta didik, karena itulah mereka melakukan sebuah tindakan. Misalkan ketika seorang anak yang di rumahnya tidak mendapatkan rasa kasih sayang, ketika sampai di sekolah, mereka mencari cara agar rasa kasih sayang dan rasa diterima ini bisa mereka dapatkan. Sama sebaliknya, jadi biasa ada murid itu kalau bukan nakal di kelas, ada yang bahkan menggunakan obat-obat terlarang. Karena ini semua cara agar mereka mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian. Jadi penting bagi kita Bapak Ibu untuk mengetahui apa yang menjadi alasan peserta didik tak melakukan sebuah kesalahan. Untuk contoh kasusnya kayaknya tidak usah saya bacakan di Bapak Ibu karena waktu juga membatasi kita. Jadi terima kasih atas kesempatannya karena saya diberikan kesempatan untuk berbagi apa yang telah saya dapatkan selama program Guru Penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru, terutama bagi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi Marawulang atas sharing materinya cukup sangat inspiratif ya, dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama, khususnya untuk mungkin nanti dimulai dari SMP 27, mengingat SMP 27 ini juga salah satu di antara 11 sekolah penggerak yang di Kota Makassar. Seharusnya pada tahun ajaran baru nanti segala bentuk tata tertib di dalam kelas itu sudah berganti menjadi kesepakatan kelas, kemudian sedapat mungkin beralih berevolusi menjadi keyakinan kelas. Tadi di kolom chat ada yang bertanya tentang absen, insya Allah akan dibagi di akhir sesi ya Bapak dan Ibu. Kemudian Ibu Rusmia dari SMP 30 link materinya juga ya, nanti Bapak dan Ibu mohon di share materinya untuk teman-teman yang mengikuti diskusi kombel kita pada hari ini. Materi ini juga bisa Bapak Ibu perkuat kembali melalui pelatihan mandiri di PMM ya, sebagian besar materinya ada juga di sana. Kemudian karena waktu kita sudah sangat terbatas, bahkan sudah melebihi dari jadwal seharusnya kita selesai di 15.30, ini sudah 15.37. Mungkin satu pertanyaan saja Bapak Ibu jika ada. Kemudian saya ingatkan link absen juga sudah di-share di kolom chat. Silakan mengisi nama lengkap, kemudian email untuk mengirim sertifikat Bapak Ibu. Minta tolong jangan sampai salah mengirimkan email, karena biasanya ada yang salah ketik ya emailnya. Sertifikatnya secara otomatis akan terkirim ke link yang email yang Bapak Ibu guru daftarkan. Kemudian nama dan gelar jangan salah, kemudian instansinya. Ya, jadi silakan di link absennya sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin atau tidak ada ya? Saya kira sebenarnya ini sudah sangat jelas dari pemaparan para pemateri. Nanti Bapak dan Ibu bisa juga secara mandiri memperkuatnya lagi melalui pelatihan mandiri di PMM. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu jualah yang membatasi kita dan ini juga sudah masuk waktu sholat asar, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari SMP Negeri 27 Makassar yang sudah bergabung pada hari ini. Kemudian juga teman-teman dari berbagai SMP yang ada di Kota Makassar yang juga sudah meramaikan kombel berbudi pada hari ini. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti kombel kita. Insya Allah di bulan Juli lagi akan ada lagi. Ini tentunya akan sangat membantu kita dalam mengisi kinerja di PMM. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Duduk aja, mulai. Ilmu
akan bersama-sama merumuskan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas berarti aturan-aturan yang kita sepakati bersama dan harus dipatuhi juga. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke tentang keyakinan kelas, saya sedikit dulu. Pernah lihat ini atau pernah dengar? Pernah. Tahu gerakannya? Tahu. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan yang universal. Kebajikan universal maksudnya adalah hal-hal yang baik yang semua orang terima. Misalkan kejujuran, ini adalah kebajikan atau kebaikan yang sifatnya semua orang menerimanya. Ada yang tidak suka dengan sifat jujur? Tidak. Ada yang disebut dengan kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersurat maksudnya kalau kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk mencapai kelas impian. Kelas impian itu maksudnya adalah kelas yang kita inginkan, kelas yang kita harapkan. Misalkan kelas yang nyaman. Kalau kelas yang nyaman harus seperti apa keyakinan kelasnya? Bersih. Apalagi? Ya, tidak berisik. Apalagi? Tidak ribut. Ya, itu semua adalah keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya, menumbuhkan keterlibatan murid. Keterlibatan murid artinya bahwa kalian terlibat secara bersama-sama antara guru, antara ibu dengan kalian, sama-sama menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga, tugasnya mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Selanjutnya, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Dan tujuan terakhirnya untuk membiasakan budaya dan disiplin positif. Itu tujuan dari keyakinan. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas berarti aturan yang kita buat bersama dan disepakati bersama. Sedangkan peraturan adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan biasanya oleh sekolah dan kalian harus taati. Seperti tata tertib. Oleh setiap sekolah ada tata tertibnya. Makanya dia disebut dengan peraturan. Membentukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Maksudnya kalau keyakinan kelas itu udah kayak keyakinan yang kita miliki bersama, walaupun tidak tertulis. Ada yang cerita gambar di atas? Ini yang di atas ini adalah beberapa sekolah impian. Sekolah impian itu seperti ini. Yang pertama, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, bersih dan nyaman. Selanjutnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Jelas kalian sudah memiliki hal itu. Ada smart TV-nya, ada kipas anginnya, ada wifi-nya, ada prasarana yang baik.
Selanjutnya, komunitas belajar yang kondusif dan nyaman. Orang-orang di dalamnya semua saling mendukung. Orang-orang di dalamnya saling melengkapi. Benar atau salah? Salah. Ada yang tidak melengkapi di dalam kelas ini? Ada? Selanjutnya, suasana belajar yang kondusif. Dengan adanya prasarana, ada kipas angin, ada TV, meja yang bagus, kursi yang bagus, otomatis suasana belajar akan kondusif. Selain itu, adanya kolaborasi yang baik. Kolaborasi itu maksudnya kerjasama. Dan saya yakin kelas ini kerjasamanya sangat baik. Hal itu bisa terlihat dari kegiatan-kegiatan sekolah yang telah dilakukan. Oke, sekarang ini ingin mengajak kalian menulis kelas impian. Itu bagian sedikitnya, silakan tulis kelas impian yang seperti apa yang kalian inginkan. Silakan ditulis kelas impiannya yang seperti apa yang kalian inginkan. Silakan ditulis kelas impian seperti apa yang kalian inginkan. Silakan yang sudah selesai bisa DM. Impian kelas apa yang kalian inginkan? Impian yang kelas apa? Yang sudah menulis kelas impian akan diajar di papan. Ya, silakan share kelas impian. Gak usah ditulis namanya. Kalau tidak mau tulis namanya, tidak usah. Sudah selesai semua? Kita lihat dulu kelas impian yang kalian inginkan. Ibu baca acak nak? Pertama, kelas impian mempunyai lebih banyak alat yang pintar untuk dimanipulasi dan diyakini dan dimanfaatkan dari maksudnya. Siapa yang tulis? Kita punya banyak alat. Kalau bisa kita punya yang gini yang bisa digeser-geser. Ada. Selanjutnya
kelas yang mempunyai AC. Ada smart TV, ada wifi, dan meja kursi yang bagus. Kayaknya isiannya yang menurut saya sudah terwujud kecuali AC-nya. Kita pakai AC alami dari Jendela. Selanjutnya ibu cuma pilih yang mungkin ah. Ada yang masih sama jawabannya. Kayaknya yang sebelah sana dan dia jawabannya mempunyai lebih banyak alat jam pintar. Satu. Tadi kan sudah semua. Ada nggak? Yang ketiga, punya lebih banyak alat jam pintar. Kayaknya kalau yang ini akan lebih cepat terkabul karena banyak yang mengharapkan ini. Semoga amin. Siapa yang menulis membiarkan rambut panjang? Sama dulu. Jangan mengganggu orangnya. Kayaknya agak susah bergabung nih. Ya, rata-rata semua mengharapkan kelas yang bersih, pengajian nyaman. Selanjutnya, berdasarkan impian, setelah impian yang kalian impikan, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bagian dari aturan-aturan agar kelas impian terwujud. Tidak mau kelas ribut, apa kira-kira aturannya? Harus menjaga ketertiban, tidak boleh berisik. Keyakinan kelasnya, kalau mau kelasnya bersih, nyaman, nanti keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Oke, silakan ditulis keyakinan kelas masing-masing. Ibu ada janji, Ibu. Setelah selesai mengisi keyakinan kelas, ini berapa keyakinan kelas yang telah kita buat? Sekarang kita sepakati bersama.
menjalankan tugas piket. Semua yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Kalau sepakat, berarti 1. Dengan kelas yang kita buat. Kedua, sopan santun. Sepakat? Yang ketiga, menjalankan tugas piket. Sepakat? Sepakat. Keempat, menyelesaikan tugas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markiswa dari kelas 81 SMP Negeri 27 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufatir Putra Pratama dari kelas 81 Sekolah SMP Negeri 27 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Handayani dari kelas 81 SMP Negeri 27 Makassar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurulja, kelas 81 sekolah saya SMP 27 Makassar. Saya merasa sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali. Saya merasa sangat senang sekali. Saya merasa sangat senang sekali. Iya, sangat penting. Penting sekali. Iya, sangat penting. Penting sekali. Karena guru dan murid harus saling menghargai. Kami sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Saling menyayangi. Kita harus saling menghargai. Demikian video penjelasan saya kali ini. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.